Instagram yang paling fenomenal, paling viral. pokoknya apa kalau bukan bisik-bisik tentang Hariban. Masa sih? Aduh, kali ini kita cucu banget ya? Iya kembar, tapi ngomong-ngomong buka masker dulu dong. Boleh. Siapa tahu kan MOP lovers pada kangen sama kita nih, kita kasih lihat muka kita, Ger, nggak sih gue? Oke, tentunya di sini juga tadi kita udah buka masker karena kita udah swab juga dan semuanya dinyatakan negatif, sehat. Jadi yang bertugas di sini juga sehat gitu ya. Sesuai protokol kesehatan. Langsung aja ya hari ini. Jangan langsung aja, sabar dulu. Belum perkenalan kita. Oh, gue kira udah kenal Belum. kita gitu loh. Ya biar semakin dikenal lah. Oh, Coba iya, ada siapa? Ada gue Coach Tekerola. Dan tentunya ada gue Ruliami Margana. Ya, ada Boleh siapa hari ini? Boleh nih, gue kasih Boleh. tau hari ini ya. Boleh. Udah boleh Coba, ya? boleh. Soalnya hari ini jujur gue antara deg-degan sama takut. Ngomongin ini ya? Iya, lo tau kan? Gue keluar ya? Lo tau kan? Gue keluar. Lo mau kemana? Temenin gue Gue dong. takut cuy, kalau misalnya ini gue ngeri tiba-tiba bawa gitu kan. Ruli, Hah? laki dong. Laki dong, harus bisa. Nah ini nih adalah Ciut, sosok cuy. yang viral juga sebenarnya. Hah? Jadi udah banyak mungkin yang tahu ceritanya. Cuma di bisik-bisik tetangga Ribon kita akan kulik lebih dalam. Kita cari tahu lebih dalam. Seperti apa sih masa-masa kelam itu? Coba panggil aja, gue takut ya. Panggil ya. Panggilnya teriak apa Panggilnya apa gimana? nih? Bisik-bisik Gua takut aja. nih. Bang Alex Bizer, permisi silakan. Pas salaman lebaran kali ya. Gue pikir mau serem, ternyata mau salaman. Sopan banget ternyata. Boleh dibuka Silakan, dulu bang? silakan. Oke, silakan duduk. Gitu. Makasih Kak. Oke. Aduh, Bang Alex apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik Kak. Sehat ya? Alhamdulillah Kayaknya sehat. sekarang Bang Alex mukanya di mana-mana nih. Kalau kita buka YouTube, video Bang Alex, Bang Iya. Alex, Bang Alex, Bang Alex udah muter dia kemana-mana. Lagi TikTok bosan sampai ngeliatnya. Bosen. Sombong dia. Enggak maksudnya kayak gitu. Emang awal mulanya bisa dikenal banyak orang sampai akhirnya dipanggil sana sini jadi bintang tamu konten YouTube siapa itu awal ceritanya gimana sih? Awal ceritanya itu gara-gara speak up sih, gara-gara tentang kisah dulu saya waktu sekolah. Jadi ya terus di channel-channel YouTube lain jadi view-nya banyak-banyak, jadi Alex sering dipanggil-panggil. Iya, sering banget lihat di podcast-podcast tetangga gitu ya. Keliling, sharing Iya. cerita gitu kan. Tapi emang lo gak ngerasa dipansosin Bang? Soalnya kan gue lihat nih mereka gara-gara ngundang lo, viewersnya jadi banyak banget. Iya sih, karena kalau saya orangnya enak aja sih ngebantu orang kayak gitu. Oh, Kelihatan sih, santai gitu ya. Cuma yang pertanyaannya adalah, kok lu tiba-tiba muncul dengan mengangkat sebuah tema istilahnya di masa lalu yang kurang Iya, baik gitu. kurang baik, Kok bisa ya. sih mau menceritakan itu semua gitu? Karena tujuan saya tuh biar supaya nggak ada loh yang kayak saya lagi di zaman sekarang kayak gitu. Oh, jadi memang tujuannya baik, kita bukan mengajak seolah-olah ini ya ternyata. Ternyata tapi dari situ banyak yang salah persepsi sih menurut saya, jadi malah ikutan berlomba-lomba pengen jadi kayak saya kayak gitu. Nah, itu Oke, dia. sebenarnya sih pengen ngasih contoh supaya nggak ada lagi nih yang kayak gue di masa lalu gitu. Iya. Cuma Cuman nih Bang, ada riset nih Bang. Kan kalau Apa? nggak salah Bang Alex tuh mulai viral September ya. Ternyata nih akhir-akhir ini malah lagi banyak banget kasus-kasus tawuran. Iya, Bahkan malah. ada yang heboh sampai masuk berita juga karena lumayan tuh 20 orangan gitu kalau nggak salah. Tanggapannya gimana? Soalnya nggak sedikit juga netizen yang komen, ini gara-gara nonton kontennya Bang Alex iya, gitu. jadi banyak yang tawuran ya. Banyak yang nyambung-nyambungin ke Bang Alex juga kan. Gimana tanggapannya? Tanggapannya gimana ya? Mungkin mereka karena kan saya juga nggak pernah ngelarang itu kesenangan mereka lah mungkin, cuman kan saya udah ngasih tahu nih gambarannya kayak gini loh. Baik buruknya gitu Ini ya. resikonya kayak gini loh. Terus kenapa sih masih mau diikutin kayak gitu? Dan misalkan orang yang bilang, gara-gara lu pada nih pada tawuran lagi ya. Masa saya doang ya kan? Iya, kayak lain kan banyak. Iya juga sih, faktor lain ada gitu ya. Iya, faktor lain. Mungkin masalahnya ya jangan sebutin nama saya juga kayak gitu. Tapi kampanye masih jalan nggak sih? Kan kemarin kalau nggak salah punya kampanye stop tawuran ya Bang Alex. Masih jalan nggak sampai sekarang? Alhamdulillah masih. Masih? Oke. Saya juga punya komunitas konten kreator yang konsepnya sama seperti saya dan saya di situ ketuanya. Ada berapa orang yang di dalam situ? Ada sekitar ada channel
Iya kan dalam channel itu ada banyak orang ada pasti. ada sekitar 20-30 orang lah. Semuanya punya background yang sama kayak Bang Alex. Semuanya punya background sama dan konten kreator sama dan konsepnya juga sama. Lu mau gabung nggak? Gue udah tadi aja ngomong Tawuran ya? dari lu bahas gitu aja udah kadang-kadang kalau misalkan lihat di berita itu kayak serem gitu ya. Sorry gue agak sedikit membahas gitu, kayak misalkan lu sempat bilang di salah satu konten juga yang mana lu kalau misalkan bawa senjata tuh sampai panjang-panjang gitu kayak gergaji gitu. Benar. Yang gue tanyain, lu dapat barang itu dari mana? Bikin sendiri. Hah? Jadi bikin tuh maksudnya bikin gergaji dari gergaji normal terus dimodifikasi gitu? Iya, dilas sama dibubut sama dipakai gerinda, udah jadi. Bikin sendiri. Tapi emang kalau di tawuran rata-rata kayak gitu, pada bikin sendiri sajamnya? Rata-rata bikin sendiri, ada yang beli, cuman kebanyakan bikin sendiri sih. Oh, mungkin karena kalau beli takutnya bisa di-track polisi juga kan? Kalau beli mahal. Gue mikirnya udah jauh, ternyata Makanya. mahal. Mahal ya. Alex, tapi kan lu waktu zaman sekolah nih, lu kan sering tawuran nih bareng teman-teman lu gitu kan. Nah, orang tua lu tahu nggak sih lu sering ikut tawuran gitu? Terus Tahu. orang tua lu gimana reaksi ketika lu tahu? Pertama sih dia ngelarang, cuman karena Ya iyalah, mana ada orang tua yang dukung tiba-tiba anak yang tahu tawuran didukung. Disuruh nih, gue cuman sebagai orang tua juga pasti denger nih. Alexnya ngeyel kayak udahlah apaan sih kayak gitu, namanya anak muda. Terus kan di rumah juga tongkrongan, jadi sajam tuh pasti di rumah pasti ada terus. Serius? Serius. Pernah ditemuin sama nyokap nggak sajamnya? Pernah Terus gimana? Terus reaksinya gimana? dibuang. Dibuang, tapi habis itu lu bikin lagi? Itu bikin Emang lagi. bandel jadi anak ya. Jadi berarti sebenarnya orang tua tuh udah sempat nasehatin, tapi emang mental aja gitu nasehatnya. Iyalah. Cuma sebagai seorang ibu gitu ya, karena gue juga seorang ibu dan anak gue juga laki-laki gitu. Pasti kan ada kekhawatiran sendiri. Takut khawatir terjadi sesuatu sama elonya gitu loh, bukan mikirin yang lain, Iya, tapi mikirin benar. anak, jangan sampai lo terluka atau apa. Pernah nggak beliau ngomong nyampein gitu kalau Iya. kasihan nih sama mama, kasihan. Iya, sering-sering sih kayak gitu. Cuman ya mau gimana lagi? Kalau dulu di zamannya Alex tuh kalau nggak kita diam aja kita malah habis. Malah dibully. Maksudnya kalau lu diem aja malah habis itu gimana maksudnya? Jadi kita kalau berangkat pergi sekolah tuh dulu pasti ada yang dijegat, udah dijegat. Jadi memang berarti lu udah ada pasti punya musuh berarti kalau Iya. gitu ya, udah punya musuh tetap berarti. Udah punya musuh tetap. Berarti emang kulturnya aja pada masa itu yang emang tawuran menjadi sesuatu yang entah kenapa umum dan sering terjadi Iya, gitu itu. ya. Tapi lu nggak kepikiran gitu, kenapa kita nggak baikan aja gitu? Pernah mungkin? berpikir kayak gitu. Terus Ya cuman dipukulin lagi ya udah sama udah main ribut aja. Kalau dia sekarang. mati sih ya. juga. Tapi Daripada gua mati nih lu yang mati berarti kasarnya. Tapi kan sekarang ngomongin soal keluarga ya, itu kan masa lalunya Bang Alex. Sekarang Bang Alex itu udah sosok yang berbeda, udah berkeluarga juga, Udah punya anak kan ya? Udah. Perempuan apa laki-laki sih? Perempuan. Perempuan. Nah, gimana ya? Pertama kali waktu ketemu sama istri nyeritain nggak sih semua tentang masa lalunya Bang Alex? Dia tahu apa nggak? Dia nggak tahu sih. Nggak tahu. Nggak tahu. Taunya baru setelah muncul di podcast. Baru tahu setelah saya speak up di YouTube. Tanggapannya gimana? Sempet Tanggapannya- ngambek nggak? Nggak ngambuk sih, dia bilang wah gila lu. Mungkin kaget juga Cita. Iya, wah gila lu. Tanggapan mertua juga gimana tuh? Kalau mertua karena saya punya mertua cuma tinggal satu, bapaknya doang. Udah gitu agak terlalu udah tua lah, agak. Jadi nggak terlalu Gak terlalu ngikutin banget kali ya. familiar ke medsos lah kayak gitu. Tapi mungkin kalau itu orang tua. Nah ini kalau misalkan dari saudara-saudaranya nih kanan kiri yang sebaya yang seumuran gitu gimana tuh responnya ketika mengetahui ternyata nih suaminya dari saudara gue begini gitu. Iya sih, pernah bilang kayak gitu. Terus kata dia ya agak ngindar. Agak gimana sih Menjauh cuman, dulu, menjauh gitu. dulu agak gimana terus kayak jaga perkataan atau image kayak gitu. Cuman kalau Alex mah bodoh, orangnya cuek sih. Jadi ditentang pun bodo amat selama bodo lu cinta amat. gitu sama Iya, istri lo ya. iya. Yang penting dari istri nggak ada marah, cuma bilang lu mah gila gitu doang. Iya, lu mah Istrinya gila, santai itu. banget. Santai banget ya bang ya. Tapi Lex ngomong-ngomong masalah lu kan udah berumah tangga, otomatis kan kalau misalkan kita berumah tangga, kita ada sebuah kewajiban membiayai istri. Otomatis lu ada kerjaan dong. Ada. Iya nggak sih? Nah, lu ada kesusahan nggak sih untuk mencari kerjaan gitu dengan background lu sebelumnya seperti itu? Asli susah. Oh iya, sekarang kerja di mana bang? Sekarang influencer aja YouTube. Gaya. Gaya loh influencer tuh gede loh. Gimana sih cara jadi influencer? Nggak tahu. Iseng aja sih bang.
Berarti Iya. tapi endorsean lo banyak ya sekarang ya? Alhamdulillah, banyak sih enggak, cuman adalah sekitar 1-2 ya kan. Kayak gitu Rezeki banyak yang anak lah. Rezeki anak lah kayak gitu. Iya. Tapi kalau sama Sohib yang nggak jadi datang nih hari ini nih, Bang Katak. Kenapa? Bekenan siapa sih? Lo apa Bang Katak? Kenan dia lah. Gue mau nanya nih, katanya kan semenjak lu menjadi buron, sempat buron nih. Katanya lu sempat ganti nama nih. Jadi apa? Abu. Abu. Nah, Abu ini apa? Alek Buron. Oh, Ya gue- Allah. Oh. Alek Buron. Itu kapan sih? Ganti namanya kapan? Setelah adalah kejadian yang itulah kayak balas dendam sama temen. Oh, sebelum menikah kan berarti, tapi Pas sekolah, masih sekolah. Pas masih sekolah. Itu berapa tahun lalu sih kira-kira kalau boleh tahu? Itu sekitar 9 tahunan lah. 9 tahun. Oke, lumayan SMA, sih Mbak. ya. Curiga seumuran gue lagi nih orang. Tapi berarti lo belum tua-tua banget gitu masih. Kelahiran berapa sih? 94. Lebih muda lagi Cita seumuran lu ternyata. Gue paling tua. Gue cuma beda setahun. Tapi itu Beda setahun ternyata. kenapa akhirnya lu sendiri yang memberi nama Abu itu? Atau dari Enggak, teman-teman? teman-teman tongkrongan. Oh, jadi itu sebenarnya ledekan gitu ya? Ledekan, Anak sindiran. Abu, Iya. Tapi ini gitu. logikanya gini loh, ketika udah masa lalu juga sih sebenarnya. Tapi emang masalahnya udah kelar berarti. Udah. Udah gak buron lagi kan? Udah enggak. Buronnya mungkin udah enggak. Cuma kan sekarang lo muncul lagi ke publik, terus lo sharing cerita masa lalu gitu kan, Bang. Ada nggak sih mungkin musuh lo di masa lalu yang jadi nyariin lo gara-gara ngelihat konten, terus mungkin ya masih ada rasa emosi, Nah. masih ada masalah yang belum terselesaikan, atau mungkin korban gitu. Ada nggak yang nyari lo? Ada sih kemarin. Serius? Oh ada, Iya. gimana tuh? Kayak gitu sih, maksudnya dia ngaku sebagai korban kayak gitu. Cuman saya nggak kenal dia kok dia bisa ngaku-ngaku korban saya kayak gitu. Nah, Tapi emang lo ingat? Kan kalau lagi tawuran rusuh rame Iya, saya gitu. nggak ingat. Cuman yang ini nih ngaku-ngaku. iya dia bisa aja ngaku memang bener karena lu gak inget dia. Iya kan saya nggak tahu ya kan. Iya sih. Namanya Ngakunya gimana emang? Hah? Bilangnya dia gimana? Ngakunya gimana? itu dari cerita gue ada di situ kayak Oh, gitu. Wah, ya udah akhirnya kemarin saya Alek temuin terus ya udah makasih minta maaf. Oh, iya udah bisa jadi baikan pansos ya, juga jadi sih tapi juga. kalau gitu. Cuman dia nggak terima kalau dibilang kayak gitu. Dia nggak terima dibilang Nggak pansos. terima. Padahal Padahal nggak tahu. tapi Lex mau ngomong kan katanya lu juga di lingkungan lu tinggal, lu tuh sempat diusir sama warga gitu ya tetangga Iya. lu itu. Lu sempat diusir sama warga gitu ya tetangga Iya. lu ya. Karena sering keluar masuk penjara gara-gara Oh, jadi sebenarnya selain kasus tawuran ada masa lalu lagi nih. banyak dah pokoknya kalau masalah kelar Seru ya banget. cerita hidup lo ya. Oh, kayaknya emang bandelnya mengakar banget gitu ya. Itu kan biasanya kalau misalkan dari kecil udah bandel, ntar udah gedenya nih, udah usia 30 sekian mulai baik tuh Ini kalem biasanya. sekarang. Udah kalem. Ini ketemu sini kalem banget. Jadi gimana ceritanya waktu itu tetangga bisa tahu tuh gara-gara lo speak up di podcast? Apa ini justru sebelum itu Sebelum kejadiannya? malah. Sebelum memang Bisa taunya karena? backgroundnya ya itu di rumah sering digerebekin sama polisi. Kok lu doyan banget masuk ke polisi? Apa enak biaya hidup gratis? Enggak sih, lebih ngeri sih, lebih sakit kalau di penjara itu. Sakitnya gimana? Berapa lama waktu itu ditahannya? Kita nggak sampai, ya kalau Alex nggak sampai itu sih nggak sampai dilama-lamain tuh ditebus sama orang tua dia. Oh, paling lama berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Oh, 2 minggu. Yang bisa lo pelajarin dari lo 2 minggu di dalam sana, ada nggak sih pesan hidup atau mungkin pelajaran hidup yang lo dapet, Bang? Karena kan penjara tuh tempat yang semua orang hindarin, takut, Iya, tapi lo udah takut. pernah gitu ke sini. Iya. Kayak di dalam itu kita kayak makan atau apa susah. Lebih baik gua pesan untuk sekarang udahlah nggak usah kayak kriminal atau narkoba, percuma nanti di dalam itu semental-mental lu pasti bakal mewek sih kalau udah gitu. Lo nangis nggak waktu di Penyesalannya. dalam? Lo nangis nggak waktu di Penyesalannya. dalam? Di dalam nangis Lo tuh nangis nggak? nangis tuh gua karena inget anak sih. Karena waktu itu anak baru umur setahun berapa. Oh, jadi pas udah nikah, udah ada anak, Udah ada anak. akhirnya lo inget anak nangisnya gara-gara Iya. itu, bukan karena dibully di dalam. Bukan karena dibully dalam enggak. Jadi lo lebih ngerasa bersalah gitu ya? Iya, gue nggak rasa bersalah kok, gue sampai segininya kayak gitu. Cuman setelah gue keluar pertama kali gue masuk lagi sih. Enak loh, itu selang berapa lama? percuma Kok lu lo kayaknya nggak ada kagetnya, nggak ada kapok-kapoknya? Apa gimana sih? Apa emang lu bebel? 4 bulan. 4 bulan setelah keluar, lu tangkap lagi dengan kasus yang sama. Dengan kasus yang sama.
kok lu kayaknya nggak bercermin atau dengan pembelajaran dengan apa kejadian sebelumnya gitu? Circle sih, ke lingkungan sekitar, Oh, balik ke teman-teman. circle ya. Tapi sekarang lo masih ada di pergaulan yang sama nggak? Atau Udah nggak, gua udah sekarang. udah menarik Udah, diri ya? Udah enggak dong, udah Nih, tobat. campaign berikutnya Alex Tobat nih. Hashtag. Udah lah, Tapi kan beneran udah ada sekarang ini bener-bener udah tobat belum? Alhamdulillah udah. Udah. Kalau misalkan udah bener-bener tobat, gue pengen tahu bener-bener lu udah ngelepasin semua masa lalu lu nggak gitu? Masa lalu lu nggak? Udah Udah. sih. Apa yang bikin lo akhirnya kayak oke udah cukup gue akan bener-bener tobat? Karena kan lo penjara udah pernah, tapi Iya. terus habis itu masuk lagi. Kayak, Gitu. karena ya gue udah mikir udah banyak sih gue sampai overdosis juga. Sampai penjara juga 2 kali karena gue lebih ngeliat anak sih. Oh sekarang mungkin karena ada anak jadi biasanya ada. lebih berubah sih cita. Iya, jadi Iya, kalau bener. kita melakukan Apalagi kalau anaknya perempuan ya? Perempuan. Oh bener pasti. Tapi gue masih nggak habis pikir sih bang, gila Kenapa? perjalanan hidup lo panjang banget ya berarti. Panjang Kak, kalau kita diceritain dari awal mah 2 jam lah. Tapi Lex, ngomong ini kan tadi lu udah meninggalkan dunia lama lu gitu ya, masa kelam lu. Otomatis lu juga udah tidak bersama circle teman-teman lu yang seperti itu. Ada nggak sih omongan dari circle pertemanan lu yang tiba-tiba lu menjauh dari mereka? Ada. Oh, si Alex tuh gini-gini. Nah, Ada. tanggapan lu gimana? sama mereka? Tanggapan gue udah mau nata hidup gue lagi lah, gue udah lagi mikir ke anak istri gue sekarang. Sorry ya bang, lo kan sekarang ibaratnya udah jadi public figure gitu lah ya. Public Iya. figure, orang udah pada kenal lo. Nah. Ibaratnya juga identik dengan dompet lebih tebel gitu. Iya. Temen-temen lo dari lingkungan yang dulu tuh sempet ada yang kayak nyari buat minjem duit atau apa gitu nggak? Karena kan lo udah jadi terkenal sekarang, ada? sih, ada. Terus gimana tuh? Cuman tanggapan gue, lu kemana aja pas gue susah? Lex, ini semenjak ada omongan lu di podcast dan menjadi viral gitu ya. Katanya nih istri dan anak lu tuh sempet takut untuk keluar rumah, bener gak sih? Bener. Istri dan anak lu tuh sempet takut untuk keluar rumah, bener gak sih? Bener. Terus cara lu menenangin mereka kayak gimana tuh biar mereka tetap bisa keluar gitu? Paling gue temenin terus bang. Oh, emang kenapa ada ancaman atau gimana? Awalnya sih gara-gara adalah saya ada masalah sama orang. Cuman orang itu seakan-akan tampil sok baik aja kalau di depan media. Saya bencinya dari situ. Oh, dia terkenal juga dong Terkenal berarti. juga. Iya terkenal juga. Sindir-sindiran di medsos. Terus dia kayak seakan-akan nih kok kenapa sih dia ngusik-ngusik saya terus. Kayak gitu Tapi kan. musiknya lo, bukan istri anak. Pertama sih saya. Heeh. Terus saya sama anak-anak dan yang anak-anak yang saya ke rumah dia itu dia juga kenal. Dia bilangnya kita tuh ngancam bos sajam, terus ada pengancaman apa segala macam. Padahal enggak. Kita emang habis kelar konten terus mau ke rumah dia mau tanya, terus kenapa sih lu kayak gini kok sama gua? Emang dari sih emang Alex tuh orangnya udahlah mau baik-baik aja, ngapain sih ribut-ribut, adanya gitu. Cuman persepsi dia beda. Seakan-akan saya Alex nih ngancem dengan segala. Karena lo rame-rame kali. Karena Alex rame-rame dan yang rame-rame itu teman-teman dia juga dan dia pun kenal juga. Mungkin dia Miskom kali ya. miskom. Salah menerima. Nah, Iya, jadi kesalahpahaman aja gitu. Tapi sekarang gimana tuh? akhirnya sekarang damai dah. Setelah itu Alex ditubruk di rumah, digerebek. Ditubruk tuh gimana sih maksudnya? Disamperin ke rumah bang. Sama dia. Dilabrak. Iya. Dilabrak maksudnya. Dilabrak, iya. Oh, Sama dia ditubruk juga. kan gitu. Sama dia sama orang-orang dia sekitar 9 orang. Lah gimana sih katanya dia udah Katanya damai? gimana damai? Jadi setelah yang Alex nyamperin dia malam-malam itu dia ngebales lagi kayak gitu. Ya Allah, kalau balas-balasan mah nggak kelar tuh. Kelar dong iya. Itu jam 4 pagi. Jadi itu yang bikin istri sempat Istri khawatir. sama anak di situ rasa nangis dan ngedon. Tapi kan berarti ya bisa dibilang masa lalu lo ini masih terus-menerus muncul lagi ke dunia sekarang gitu, masih menghantui lo lah gitu Iya. istilahnya. Malah ada yang tiba-tiba bilang korban, ada yang tiba-tiba kayak itu tadi cari ribut. Lo jadi ngerasa perlu memproteksi diri nggak sih kalau lagi di luar gitu, kayak misalnya masih bawa-bawa Enggak sih. alat pelindung nggak? Udah Enggak enggak? sih. Kalau Alex sekarang lebih memilih udahlah biarin kalau misalkan nyari masalah atau apa udah Alex aja yang dipukul. Kalau Tapi tiba-tiba lu nggak nyerang lo takut gimana? gimana tuh? Iya. Enggak. Tiba-tiba lu lagi jalan nih sendiri, tiba-tiba ada orang mukul di belakang, habuk gitu. Biasa Balas aja sih. dendam, Balas gitu, dendam biasa karena aja. mungkin Enggak mau. Maksudnya kalau mungkin dipukul pun
udahlah kita urus ke pihak berwajib aja atau gimana. Berarti dia udah ikhlas. Udah Udah ikhlas. benar-benar Berarti. ngelepas masa Iya, lalu, udah mungkin komit. mungkin kalau udah Bener-bener udah taubat berarti. kayak gitu ya mungkin balasan karma. Bener. Karena kalau lu balas fisik gak kelar-kelar, Gak Bang. kelar bener. Muter lagi Cuman pasti kalau siklusnya. dia ngebenci atau mau koleksi nggak apa-apa lah. Cuma kalau asal bawa keluarga, udah. Mau siapapun itu nggak ngerti dah udah langsung aja. Intinya jangan nyenggol keluarga ya, karena mereka nggak tahu apa-apa. Karena dia nggak Kalau tahu ada apa-apa. sama gua Sama aja gua udah aja, gitu sama ya. gua aja gitu. Kenapa sih harus nempatin anak istri gua di masalah gua kayak gitu? Salut, Bener. salut. Istri kerja atau ibu rumah tangga? Kerja. Mau ada rencana nambah anak nggak? Kan sekarang perempuan. Mau ada rencana nambah laki-laki? Nantilah. Nanti? Nanti Tapi kalau- ada rencana? Ya ada lah ya. Ada. Iya. Rencana pengen punya berapa tuh? 2 anak cukup. Dua anak cukup. Rencananya pengen cewek lagi apa cowok? Cowok sih. Cowok. Nah Kalau kalau cowok jadi gimana bandel tuh? Hah? Kalau cowok terus ngikutin jejak lo gimana? Kalau cowok kalau bandelnya cuma sekedar berantem sih nggak apa-apa. Tapi kalau dia Kalau izin sampai- tawuran, Ya jangan kalau untuk tahu. Nggak bakal izin. Karena bapaknya udah tahu seperti apa, jadi Iya, mungkin iya, dia iya, akan iya, lebih iya. memprotek anaknya nanti. Iya. gitu. Jadi dia nggak bisa macem-macem lah. Mau bandel lu kayak gimana udah ketebak sama dia. Apa yang bapaknya bandel, yang penting anak-anaknya jangan bandel kayak bapaknya ya. Iya. iya. Ya udah gini aja deh, gue pengen lu kasih awareness nih buat tetangga di rumah, stop aksi tawuran. Ya, Dengan bahasa lo deh, Dengan Bang. bahasa lu deh. nih. Nah, Mungkin kalau dari gue pribadi, udahlah lu ngapain sih kayak sosokan. Banyak kan sih yang udah gue podcast dari anak-anak muda dia bilang gue nyari jati diri bang. Boleh. Terus gue kayak gengsi bang. Menurut gue lu turunin sih gengsi lu. Ngapain sih nyari jati diri kayak gitu? Lebih baik lu kan banyak wadah yang hal positif atau lu suka game aja sih. Dibanding lu harus tawuran, melukai satu sama lain, menurut gua nggak ada habisnya. Ini kita nggak datangin Alex Blizzard nih bukan buat dicontoh nih, tapi buat ngasih. cuma kita pengen tahu aja seperti Betul, apa buat gitu, jadi ngasih buat edukasi juga cerita gitu ya. edukasi, Iya. betul. Nah, Oke, gitu. Oke. soalnya dia fansnya banyak banget. Banyak, iya. Gue heran gitu. Fansnya tuh anak-anak muda. Dianya udah tobat, anak-anak muda ya masih pada bandel. Iya. Aduh, yaudah. Kita sekarang masuk ke yang seru-seruan kali ya. Kita seru-seruan nih. Yang Seperti biasa. seru-seruan. Kita sekarang seru-seruan di segmen Tantan, tetangga, terang, tang, 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 tang. Nah, jadi di segmen tantangan tetangga ini kita akan menantang lu. Jadi kita nanti akan ada beberapa tantangan dari tetangga untuk Alex. Iya. Gitu. Tenang aja, tantangannya Tenang aja. nyantai kok. Iya. Nggak Santai mesti aja. bikin saja. Nggak mesti bikin saja. Ini Oke. pertanyaannya mau dari siapa dulu nih? Dari lo dulu Dari gua boleh. dulu ya. Oke Lex, siap ya. Siap. Lex, tolong dong menyampaikan pesan ke orang-orang yang pernah dia lukai. Pernah lo lukain, Lo yang pernah entah lo lukain. sengaja atau nggak sengaja. Ya. Contohnya kayak yang kemarin tiba-tiba ngaku-ngaku. Iya lo. itu, aduh. Pesan-pesan Alex sih buat lu yang merasa atau dilukain yang gue nggak sengaja atau dari lisan atau dari perlakuan lah kayak gitu. Kan sekarang ibarat kata di itu adalah mending kalau masih kenal atau tahu rumah gue ya lu ke rumah gue aja kayak gitu, kayak minta pertanggungjawaban apapun ya gue siap kalau emang gue salah. Maksudnya minta pertanggungjawaban gimana nih? Kayak dia, Lex, gue dulu kebacok nih sama lu, gue minta ganti rugi dong, kayak gitu. Oh lo siap untuk Siap lu menanggung itu. diminta ganti rugi. Siap, cuman ya kalau itu bener ya, kalau yang aku ngaku mending gue sikat aja sekalian. Ya Allah, malah disikat aja. Jangan. Wah, jangan. Ya enggak, gue ngeluarin Tiba-tiba. ya kan gue ngeluarin duit ya temen ya gue sikat aja dulu sekalian. Terus misalkan tiba-tiba ada yang minta pertanggungjawaban. Sorry nih, tiba-tiba mungkin pada masa lalu itu ada orang yang memang bahasanya gimana ya? Yang Kehilangan orangnya nyawa. udah diistirahatkan untuk selamanya gitu. Itu sih berat juga bang, bingung juga gue gimana ya. Itu pertanggungjawabannya nanti Pertanggungnya gimana tuh? sama diri sendiri gitu ya. Itu sama diri sendiri sama Tuhan lah. Tapi lu inget gak sih bang, maksudnya kan pasti beberapa perkelahian tuh ada yang membekas dong, ada yang sampai sekarang mungkin lu masih inget gitu. Masih mungkin bisa dikira-kira gak sih berapa orang yang udah pernah ribut one on one sama lo yang lo inget gitu? Sekitar 6-7 orang sih. 6-7 orang. Ya udah, tapi seenggaknya berarti dari sini kita belajar bahwa lo pun siap mempertanggungjawabkan semuanya ya. Iya. Kalau ada yang ngerasa Cuman di relate dirugikan. ya, harusnya sama dengan
apa yang dulu kejadian yang gue masih inget ya. Cuman kalau yang kayak ngaku-ngaku ya udah gue sikat aja udah. Jangan. Jangan Bang, mending lo suruh pulang aja Bang. Suruh pulang aja daripada disikat. Ya kan dia minta uang, terus dia itu ya udah disikat dulu baru dikasih Mendingan uang. lo ajarin cara endorse aja Cara biar endorse aja dapat. yang baik. Atau enggak, ini kita bikin konten bareng deh, gitu ya kan? Ngasih Iya. juga nanti Iya, bener-bener ya. Begitu aja sekarang Iya. dengan cara lebih halus. Lebih halus ya. Udah Bener-bener. sih. Oke Oke, deh. next. Daripada sikat menyikat, Ah, kita masuk ke iya. tantangan yang kedua. Dengar-dengar dari tetangga, katanya Bang Alex itu adalah sosok yang sebetulnya pintar mengaji. Betul Wow. atau tidak? Bener sih. Oh iya, Iya. coba dong Serius? Bang. Dari Subhanallah, Pak Haji. SD sampai SMP. Oh iya, jadi emang sekolah Islam atau gimana? Sekolah Islam. Nice. Coba dong masih ingat nggak? Kita tantang deh kalau gitu, coba Boleh ngaji nggak tantang sedikit ngaji? atau mungkin baca surat apa yang surat pendek aja yang lo Surat ingat pendek. gitu. Surat pendek itu gue sering baca kayak Alam nasrah laka sadrak wa wadona angka wizrokal lazi angkoda zohrok horofana laka zikrok fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bagus loh. Kalah lo suami gue ngajinya. Waduh. Kalau sekarang lo maksudnya sama keluarga juga kalau ibadah sering yang bareng-bareng gitu nggak kayak Iya, sholat berjamaah sholat sih menurut gue itu senjata paling ampuh gue sih. Karena gue pernah dulu ninggalin kayak gitu karena sekarang gue lebih memenahi untuk mendekatkan diri lagi kepada dia. Keren. Kayak istilahnya nih kalau kata orang-orang terserah gimana masa lalu, yang penting adalah bagaimana kita melanjutkan hidup. Iya. Gitu. Karena mereka taunya saya tuh katanya, bukan nyatanya. Iya. Oke, tetangga, selanjutnya kita masuk di segmen Tetangga Nyenyir. Nah, jadi nanti kita di segmen Tetangga Nyenyir ini, nah nanti ada beberapa pernyataan dari tetangga yang nyinyir banget, tapi di sini lu jangan baper kalau misalkan dinyirin. Iya. Jangan disikat kita Jangan ya. disikat ya. Enggak udah biasa. Kalau disikat tuh baik duluan nih sekarang nih. Enggak, Mau ngeri tandain depan nih. Enggak bang. Gue kalau nyikat biasanya nyikat baju sendiri sih. Soalnya gitu, gue belum pas kawin lagi disikat. 3 kali. Aduh banyak. Kan kawin kayaknya nih. Ini makanya jangan disikat ya bang ya. Oke. Aduh. Aman Udah. bang, aman. Kita masuk ke artikel yang pertama ya. Ini gue agak takut. Langsung aja. Ini bukan artikel sih, ini komen. Komen dari netizen yang sebenarnya bisa dibilang kurang setuju dengan kehadiran lo di Iya, media sosial. di Ini media dia sosial. ngomong, bisa-bisanya pembunuh dikasih panggung. Gila kali, gitu katanya. Respon lu gimana ketika menanggapi netizen ngomong seperti itu? Mungkin ya gue sih terima aja sih emang karena dulu gue kayak gitu. Terus kenapa sih dia sekarang gue ada di media kayak gitu soal kayak nggak pengen gitu. Emang kan setiap orang tuh punya terserah lah. Dia mau berkreasi. Iya, dia mau berkreasi, mau berkreatif lah kayak gitu tanpa harus maksudnya ngerugiin lu, kenapa lu yang musil sih kayak gitu sih. Ngerugiin lu, kenapa lu yang usil? Gimana Silek, maksud lu? Gue bingung. Gimana sih ya? Begini, masih mending sekarang dia tuh berkarya secara positif gitu kan Bang. Daripada masih kayak dulu, sekarang kan Iya. udah lebih baik, udah lebih positif Iya. caranya gitu. Dibanding- Kayak tadi kan statementnya dibilang kenapa pembunuh dikasih panggung. Nah, gue pengen tahu emang kronologi awalnya gimana sih sampai akhirnya lu mendapat julukan pembunuh. Tapi emang bener Bang, Pernah sorry ya, ngebunuh? gue tanya nih. Emang Pernah beneran menidurkan orang selamanya. putri tidur kan? Bahasanya gue bingung membunuh gitu. Enggak sih, enggak sampai mati juga sih. Nggak Kritis sampai mati aja. juga, biasa aja. Kritis aja. Tapi nggak sampai ada nyawa yang melayang kan? Ya. Setahu lo nggak ada? Nggak ada, setahu gue nggak ada. Oke. Jadi memang nggak ada ya. Berarti Berarti orang stigmanya yang ngecap salah. itu salah berarti ya. Salah ya. Salah. Berarti memang lu belum pernah dan jangan sampai. Iya. Dan sampai- Mungkin dulu ada lah hilaf-hilafan, cuman ramean sih, nggak gue doang sendiri. Berarti ada yang mati. Iya ada. Ada dulu. Kita Tapi kemarin bukan kita lo bingung kan dia. Dia bilang nggak ada, tapi ada. Iya, dulu ada dulu. Berarti ada. orang yang menulis komentar itu bener dong. Iya, Kalau misalkan dia bener. ngecap lu pembunuh, Bener. bener. Mungkin statementnya benar, tapi timingnya kenapa sih emang kenapa sekarang? Sekarang kan dia udah berusaha untuk menjadi lebih baik. Kita dukung aja selama aksinya positif gitu ya Bang ya. Iya. Oke, next coba kita ada artikel yang kedua yang mana ini katanya, oh jadi ini ya orang yang bikin anak SD mulai main-main tawuran. Selamat ya misi Anda untuk memberikan
tontonan yang mendidik berhasil? Tuh, ini sama kayak pertanyaan kita tadi ya. Nah. Banyak yang nyangkut pautin tawuran-tawuran yang terjadi belakangan ini sama konten lo, Bang. Iya, Gimana benar. nih? Gimana Viral tuh? sih emang ya. Iya sih. Coba banyak juga sih, nggak gue doang gitu yang konsepnya kayak bahas-bahas tentang kisah-kisah di sekolah, tawuran gitu. Cuman kan dari kita semua tuh kayak bikin edukasi sih ibarat kata, cuman mereka malah salah persepsi dan mikir kita tuh bikin tutor, padahal mah enggak. Mungkin yang komen ini belum pernah nonton konten lo sebenarnya. Rata-rata dia nonton setengah, nggak sampai akhir kayak gitu. Padahal tuh pasti di akhir itu kita selalu ngasih pesan. Terus kayak ada nggak lo setiap narsum tuh kita tanya penyesalan. Dan setiap narsum yang kita udah podcast itu rata-rata dia udah taubat lah gitu, udah nggak seperti kayak gitu lagi. Oke, Bukan berarti- anak-anak yang baru sedang tawuran kita tarik podcast, enggak. Oh, jadi Berarti mungkin sih emang- sebenarnya dari si viewersnya ini atau orang-orang ini ketika menonton tayangan video lu, mereka salah mengartikan dari perkataan-perkataan lu kayaknya. Jadi Makanya maksudnya harus lu ke nonton. A tapi mereka malah menangkapnya ke arah B. Makanya harus nonton sampai habis untuk bisa tahu apa sih sebenarnya yang mau disampaikan. Jangan cuma nonton pas cerita masa lalunya Cuman aja. yang lebih parah lagi sih yang really upload tuh. Kenapa? Dia tuh yang ngambil bagian-bagian yang kita lagi sedang Cerita masa lalu. Cerita masa lalu, dan di konten Alex tuh sering banget kayak Alex lagi kayak cerita yang pas serem-serem, adegan seremnya tuh di re-upload, Diedit-edit lagi sama mereka diedit kali lagi ya, mereka, di-cut kali ya. di-cut, terus di-update di YouTube, di TikTok kayak gitu. Nah ini nih justru yang Jadi, meresahkan yang kayak begini. yang dia yang menurut saya sih yang para haters dan netizen tuh yang mau provokasi kita. Tuh makanya buat tetangga juga kita harus jadi pengguna internet yang smart. Jangan kita memperkeruh situasi. Udah bagus nih tayangan edukatif yang diberikan. Jangan lu potong-potong cuma lu ambil yang serem-seremnya doang. Iya. Banyak jadi salah paham ya. Jadi, Tadinya ya, banyak orang tujuannya si Alex ini baik untuk mengedukasi. Maksudnya mengedukasi di situ jangan lu sampai terjerumus ke masa lalu dia yang sama seperti ini. Dan gitu. kita juga nih sebagai orang tua harus lebih hati-hati anak-anak jangan sampai menonton tayangan yang tidak sesuai umur. Jadi Betul. emang anak zaman sekarang kan udah main gadget. Tinggal gimana nih orang tuanya bisa lebih memperhatikan, gimana bisa ngasih filter. Tenang nih gue bantuin nih, mendingan orang tuanya nonton bisik-bisik tetangga aja, kita juga bareng. Enggak ya? Kita aja Sama udah. aja ya? Dengan nonton yang rupi-rupi aja udah. Iya, jadi pada intinya tetap semua menjadi tanggung jawab kita memfilter mana konten yang harus dicontoh, mana yang tidak boleh dicontoh, mana yang bisa kita ambil pelajarannya, dan mana yang harus kita jauhi gitu. Oke deh kalau gitu, thank you ya Bang Alex Iya, ya. sama-sama. Sukses, salam buat anak dan istri, Iya. semoga sehat ya. Amin. Mudah-mudahan tidak ada lagi musuh-musuh yang datang ya. Iya. Semuanya udah clear masalahnya. Dan amin, udah Amin. nggak ada lagi kayak gitu-gitu lagi lah. Bang, konten lo apa nama YouTube channelnya nih sekalian biar orang-orang tahu yang bener yang mana, jadi nggak nonton yang cuma Separuh-separuh. serem-seremnya Oh, aja. yang really upload itu ya. YouTube gua Alex21 TV. Oke Alex, thank you sudah mampir di Bisik-Bisik Tetangga Iya. Reborn. Yang pasti sukses buat Alex, mudah-mudahan Terima kedepannya kasih. semakin lebih baik lagi ya. Ya, Dan sukses yang pastinya selalu. terima kasih juga buat tetangga yang sudah nonton kita hari ini. Dan yang pastinya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita, di like, di komen, dan di share tentunya. Bener banget, terus jangan lupa MOP Lovers, jangan ngaku kamu adalah MOP Lovers kalau belum download aplikasi kita. Sekarang udah ada loh, baik di Play Store ataupun di App Store. Jadi kamu tahu kalau ada video-video terbaru dari MOP Channel, khususnya Bisik-Bisik Tetangga Reborn. Oke, waktunya kita undur diri ya. Bisik-Bisik Tetangga Tetangga Reborn. Masa sih? Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial misteri, menu kakak, menu adik.
sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia. Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia.